Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Nazili, dan di sini saya akan mengerjakan tugas fisika terapan yang berjudul mikrofon. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Alif Haidar Mikdad, yang kedua itu ada Alfan Rizik, dan yang ketiga itu ada Devan Kristanto, yang keempat itu ada Maulana Muhammad Dhani Firdaus, dan yang kelima itu ada saya sendiri, dan yang keenam itu ada Ragil Armansyah. Dari pengertian dari mikrofon adalah alat pengeras suara yang berjenis transducer, yakni mampu mengubah energi akustik gelombang suara menjadi sebuah sinyal listrik. Dan keberadaannya banyak diaplikasikan pada perangkat lainnya seperti alat perekam, terus alat pengudaraan seperti televisi, radio, dan telepon, dan juga alat bantu dengar. Istilah mikrofon pertama kali diperkenalkan dalam bahasa Yunani, yakni berasal dari kata mikros atau kecil dan fon suara. Penemuan awal perangkat ini memberikan banyak pengaruh dalam dunia elektronika. Meskipun pada awalnya perangkat ini hanya difungsikan sebagai alat bantu dengar, seiring perkembangannya ada banyak fungsi lain yang bisa diperoleh. Dan pengertian mikrofon menurut para ahli, yaitu menurut Barry Woolard, mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi akustik gelombang suara ke energi listrik sinyal audio. Dan fungsinya itu yang pertama itu adalah sebagai alat yang mampu mengubah energi akustik menjadi energi elektronik. Terus dari mikrofon ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengeraskan bunyi lemah. Urutan fungsinya adalah dengan menambahkan amplifier agar suara berintensitas rendah bisa langsung naik lebih keras. Apapun jenis mikrofon yang digunakan, suara hanya bisa keluar apabila menembus diafragma. Dunia pengudaraan seperti penyiaran dan telekomunikasi sangat membutuhkan perangkat satu ini demi menunjang kelancaran akses. Agar penggunaannya bisa maksimal, bisa memilih mikrofon yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang tepat. Hal ini karena meskipun cara kerja dari masing-masing jenis hampir sama, tetapi saja suara yang dihasilkan berbeda-beda. Dan sejarah mikrofon tersebut, yang pertama itu penemuan awal mikrofon dimulai dengan hasil konversi Philip Searles Wheatstone. Karya pertama buatannya tersebut diberi nama dengan mikrofon rasa yang dapat mengantarkan pada penelitian selanjutnya untuk menemukan teknologi terbaru. Pada masa itu, bentuk mikrofon masih sangat primitif ya, dan belum dapat digunakan secara teknis. Dan pada tahun 1827 ilmuwan berasal dari US berhasil membuat mikrofon yang dapat dimanfaatkan sebagai pemancar suara telepon. Penemuan tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat besar dalam dunia elektronik dan komunikasi. Hingga akhirnya pada tahun 1876, Thomas Alva Edison berhasil membuat mikrofon praktis pertama yang bisa berdiri sendiri. Kajian dan penelitian terus dilakukan hingga mampu menghasilkan mikrofon elektrik dengan tingkat kesensitifan yang tinggi. Produksi alat tersebut juga sudah dilakukan dalam jumlah besar-besaran setiap tahunnya dengan harga rendah. Dengan harga tersebut, banyak orang-orang yang bisa menikmati pengeras suara dengannya. Dan jenis-jenis mikrofon apa aja sih? Yang pertama itu ada mikrofon liquid yang dari Alexander Graham Bell dan Thomas Watson berhasil menemukan mikrofon liquid yang menjadi dasar awal perkembangan mikrofon. Ciri dari mikrofon ini memang menggunakan cairan liquid berupa logam. Di dalam cairan liquid tersebut ditambah dengan air dan juga asam sulfat. Keberadaan mikrofon liquid ini tidak benar-benar digunakan secara fungsional karena memang masih menjadi salah satu percobaan
Percobaan tersebut dilakukan dengan memasukkan jarum ke dalam cairan hingga dapat menarik gelombang diafragma. Nantinya getaran yang terjadi mampu menimbulkan suara meskipun sangat rendah. Yang kedua itu ada mikrofon karbon. Mikrofon ini merupakan mikrofon jenis karbon yang di dalamnya berisi bahan logam dengan letak di bagian ujung berbentuk silinder. Cara kerja dari mikrofon ini menggunakan sistem resistansi variabel, yakni mengandalkan penghubung diafragma dengan beberapa butir karbon yang tersimpan di dalam mikrofon. Secara keseluruhan, mikrofon karbon berisi sebagai karbon halus yang masing-masing terletak di dua buah plat. Plat yang pertama itu berperan sebagai elektroda statis, sedangkan plat yang kedua itu berperan sebagai diafragma. Antara kedua plat tersebut nantinya akan mampu menghasilkan suara yang lebih keras. Nah, jenis mikrofon yang ketiga yaitu mikrofon relaksasi variabel. Jenis ini terbuat dari bahan magnetik. Karena terbuat dari bahan magnetik, cara kerjanya juga mengikuti sistem diafragma magnetik, yakni mengikuti tekanan diafragma di dalamnya. Apabila tekanan udara naik, maka celah udara dari rekrutasi akan berkurang, lalu menghasilkan suara yang lebih keras. Dari proses cara kerja tersebut, terdapat perubahan sinyal yang dapat dikirimkan keluar oleh mikrofon. Sinyal yang kuat akan memberikan daya suara yang semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal kuat, maka menggunakan bantuan amplifier yang memang berfungsi untuk memperkuat sinyal suara tersebut. Lalu yang keempat adalah mikrofon kapasitor. Nah, jadi mikrofon kapasitor ini hampir sama dengan mikrofon yang sebelumnya, yaitu mikrofon relaksasi variabel. Pada kapasitor juga menggunakan bahan dasar logam yang digantungkan pada plat logam statis sehingga tampak seperti kapasitor. Melalui gantungan plat logam statis tersebut akan muncul goncangan-goncangan yang dapat menghasilkan suara dari diafragma. Tegangan yang diperlukan pada mikrofon ini adalah DC konstan dan harus dihubungkan pada diafragma statis karena didekatkan pada logam statis, maka tegangan yang dihasilkan juga bisa berubah-ubah. Terlebih adanya tekanan udara juga dapat mempengaruhi logam yang akan dihasilkan. Lalu yang kelima adalah mikrofon kumparan yang bergerak. Mikrofon satu ini memang terbuat dari bahan kumparan induksi yang digulung-gulung, seperti namanya, yaitu mikrofon kumparan yang bergerak. Gulungan tersebut dikalungkan pada silinder non-magnetik dan dilekatkan pada diafragma, lalu direkatkan pada celah udara suatu magnet yang permanen. Kawat-kawat penghubung listrik terbuat dari bahan non-logam karena dilekatkan pada diafragma. Hal tersebut agar diafragma mampu menangkap gelombang suara-suara. Nantinya kumparan akan bergerak maju dan mundur pada medan magnet sehingga menghasilkan sinyal listrik yang akan memunculkan suara. Lalu yang keenam adalah mikrofon elektret. Secara jumlah, mikrofon satu ini adalah yang paling banyak digunakan. Nah, jadi alasannya yaitu karena harganya murah dan bentuknya juga relatif sederhana. Lewat bentuk sederhana membuatnya menjadi lebih mudah diakses dan juga anti ribet. Jadi terlebih penggunaannya bisa dikaitkan pada komputer, ponsel, headset, dan handsfree. Bahan dari mikrofon satu ini menggunakan lapisan teflon yang melekat pada logam statis. Jadi ada juga tambahan muatan-muatan negatif yang mampu menimbulkan medan listrik. Dari medan listrik tersebut muncullah getaran suara yang dihasilkan dari tekanan udara di dalamnya. Lalu yang ketujuh yaitu mikrofon pita. Sesuai dengan namanya, mikrofon pita mengandung beberapa pita-pita tipis di dalamnya. Pita-pita tipis tersebut berfungsi untuk merekatkan aluminium dan duraluminium yang dapat digunakan untuk mengubah arus energi. Jadi, ciri khas dari mikrofon ini adalah mampu mengambil suara dari dua arah sisi mic. Produk pertama dari mikrofon pita adalah RCA PB Strip 31. Tahun produksinya adalah 1931, yang mana sering digunakan sebagai alat bantu penyiaran. Mikrofon tersebut banyak digunakan dalam dunia penyiaran karena mampu membuat suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih. Nah, yang nomor 8 yaitu mikrofon laser. Nah, mikrofon jenis laser ini
maka cara kerjanya juga berkaitan dengan laser. Mikrofon ini menangkap getaran yang berasal dari pesawat, seperti misalnya kaca jendela, foto, dan sejenisnya. Sinyal laser tersebut kemudian akan diubah hingga memunculkan audio. Pada dasarnya, apabila suara menabrak kaca jendela, maka sinyal lasernya akan membelok secara perlahan. Hasil dari belokan tersebutlah yang akan menerjemahkan suara menggunakan bantuan photocell. Perkembangan teknologi menggunakan laser tersebut dikaji karena berpotensi untuk dikonversi ke sinyal audio cepat. Lalu, yang terakhir adalah yang kesembilan, mikrofon kristal. Mikrofon kristal memiliki sifat yang gampang berubah-ubah bentuk. Jadi, perubahan yang terjadi tersebut akan menempel diafragma pada kristal sehingga kristal dapat diubah lagi menjadi sinyal gelombang suara. Gelombang tersebut akan memukul bagian diafragma dan berubah menjadi suara. Secara umum, mikrofon kristal memiliki suara yang begitu jernih. Meskipun tingkat keluarannya rendah, penggunaan jenis mikrofon satu ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan kelas atas karena harganya yang terbilang lebih mahal. Lanjut yaitu cara kerjanya. Yang pertama, kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon. Yang kedua, dalam mikrofon, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membran yang sangat tipis. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Yang ketiga, sebuah koil atau kumparan kawat atau voice coil yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan diafragma. Yang keempat, yaitu sebuah magnet kecil yang permanen atau tetap yang dikelilingi oleh koil atau kumparan tersebut akan menyimpan medan magnet seiring dengan gerakan koil. Yang kelima, yaitu voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier atau penguat alat rekaman suara. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.